Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari subuh ini kita bisa bermajelis ilmu. Kita mohon kepada Allah keberkahan dari waktu pagi kita, karena Rasulullah Nabi kita SAW beliau bersabda, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku dalam waktu pagi mereka. Di waktu pagi ini pun kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rizki yang halal. Sebagaimana Nabi kita SAW, beliau di waktu pagi membaca doa yang diajarkan kepada kita semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan amalan yang diterima. Semua ini dalam rangka kebaikan kita, memulai aktivitas kita dengan satu kebaikan. Mengapa Rasulullah SAW memulai doanya dengan meminta ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu adalah asas kebaikan dalam segala aktivitas kita. Dengan ilmu kita akan dapat rizki yang halal, karena kita paham mana yang halal dan mana yang tidak. Dengan ilmu pula akan menentukan apakah amalan kita diterima di sisi Allah SWT ataukah tidak. Baik para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita masih dalam pembahasan sunnah-sunnah fitrah. Yang sunnah-sunnah fitrah ini apabila dilakukan akan membuat seorang tampil sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan. Pada poin yang B sekarang, sunnah fitrah yang kedua adalah mencabut bulu ketiak, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Tujuan dari hal ini adalah kebersihan dan menghilangkan bau tidak sedap karena terkumpulnya kotoran yang ada di rambut ketiak. Mencabut bulu ketiak akan menyenangkan kedua pasangan suami istri dan melanggengkan kehidupan mereka. Ketiak rentan ditumbuhi dengan bulu-bulu dan kotoran-kotoran akan berkumpul di sana. Maka Islam sebagai agama yang mengajarkan kebersihan, mengajarkan suatu perkara yang sesuai dengan tabiatnya, menganjurkan agar kita mencabut bulu ketiak kita. Karena bulu ketiak yang panjang tidak samar akan menimbulkan bau yang tidak sedap, juga akan menjadi tempat berkumpulnya apa? Kotoran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau manusia yang paling sempurna. Ya, beliau manusia yang memperhatikan bulu ketiaknya. Sebagaimana sering kita dapati dalam beberapa riwayat bahwa Nabi SAW ketika mengangkat tangan berdoa tinggi-tinggi, misalkan dalam istighosah, beliau kata seorang rawi dikatakan hatta yura bayadu ibtihi, sampai kelihatan apanya? Putihnya ketiak beliau. Menunjukkan pada kita putihnya ketiak beliau bahwa beliau mencabut bulu ketiak.
andaikan beliau tidak mencabut bulu ketiak, tentu rawi tidak akan mengatakan sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Ini teladan kita. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memperhatikan sunnah-sunnah fitrah, karena beliau yang menganjurkan maka beliau pun mengamalkan dan mempraktekannya. Hukumnya tidak ada keraguan bahwa mencabut bulu ketiak hukumnya sunnah. Yang paling afdal dan sunnah adalah mencabut bulu ketiak berdasarkan hadis-hadis yang menerangkan hal ini. Tidak terkecuali bagi para kaum wanita. Mereka pun harus memperhatikan keindahannya, kecantikannya dengan mencabut bulu ketiak mereka. Kalau tidak kuat dengan dicabut, boleh dengan dicukur. Ya, ini akan menyenangkan suami, akan membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi baik, menjadi harmonis, menjadi langgeng. Ya, hanya karena masalah bulu ketiak. Maka diperhatikanlah hal ini bagi seluruh wanita muslimah dimanapun Anda berada, dan kepada seluruh pemirsa, baik laki-laki ya, yang menyaksikan acara ini, agar kita memperhatikan bulu ketiak kita dengan dicukur. Karena dengan mencabut akan mengurangi pertumbuhan bulu ketiak yang otomatis akan mengurangi bau tidak enak pada ketiak. Akan tetapi bila tidak tahan untuk dicabut, maka boleh mencukur bulu ketiak dengan alat apa saja. Karena maksudnya sudah tercapai, yaitu menghilangkan bulu ketiak. Jadi kalau tidak kuat, sebagian orang tidak kuat untuk dicabut karena sakit, maka boleh dihilangkan dengan dicukur atau dengan apa saja yang bisa menghilangkan bulu ketiak. Ya, sekarang sudah ada gel atau krim yang kalau dioleskan ke ketiak itu akan merontokkan bulu-bulu ketiak tanpa ada rasa sakit. Yunus bin Abdul A'la menceritakan, aku masuk menemui Imam Asy-Syafi'i dan di sisinya ada seorang yang sedang mencukuri bulu ketiaknya. Maka beliau berkata, aku mengetahui bahwa yang sunnah adalah mencabutnya, tetapi aku tidak tahan sakitnya. Jadi Imam Syafi'i membolehkan hal ini. Ya. Beliau tidak tahan sakit kemudian minta dicukurkan oleh orang lain. Dengan demikian, bahwa meminta bantuan orang untuk mencabuti bulu ketiak kita atau mencukuri bulu ketiak itu dibolehkan. Yang ketiga, termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah mencukur rambut kemaluan. Maksud kemaluan di sini adalah berjalan depan, bukan jalan belakang. Kalau jalan belakang, anus itu tidak termasuk kemaluan. Jadi, kemaluan itu adalah jalan depan. Dan yang kita cukur adalah rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, yaitu mencukur rambut kemaluan dan rambut yang tumbuh di sekitarnya. Tujuan dari hal ini sangat jelas agar tempat tumbuhnya rambut tersebut bersih dan tidak berkumpul kotoran. Karena bagian ini bagian yang sensitif. Bila tidak diperhatikan kebersihannya akan muncul kotoran-kotoran yang menyebabkan nanti penyakit gatal. Ya. Maka Islam sudah jauh-jauh hari memperingatkan agar kita memperhatikan yang namanya rambut kemaluan. Bila sudah tumbuh lebat, maka harus cukur. Dan jangan dibiarkan melebihi 40 hari sebagaimana ucapan Anas bin Malik. Rasulullah memberikan waktu kepada kami dalam mencukur kumis, kemudian memotong kuku, rambut kemaluan tidak lebih dari 40 hari. Ya. Demi menjaga kebersihan area sekitar kemaluan, tidak terkena penyakit gatal-gatal, karena rentan sekali ini. Kalau tidak dicukur, akan menyebabkan gatal-gatal, berkumpulnya, menumpuknya kotoran, dan sebagainya. Hukumnya, hukum mencukur rambut kemaluan adalah sunnah. Bahkan Imam Nawawi menegaskan bahwa itu sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Terlebih lagi kaum muslimin, bagi pasang suami dan istri yang akan memperhatikan hal ini, ya, demi keharmonisan rumah tangga mereka agar bersih. Suami senang dari istrinya bersih dan istri pun senang kalau dari suaminya juga bersih. Ini harus diperhatikan bersama. Apa hikmahnya mencukur rambut kemaluan? Hikmah anjuran mencukur rambut kemaluan bagi laki-laki dan wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencukur rambut kemaluan dan yang tumbuh di sekitarnya akan menjaga seorang dari penyakit akibat bertumpuknya kotoran di bawah rambut. Ya, betul. Ini kita dengar penyakit-penyakit apa gitu ya, eksim atau apa, itu karena mungkin tidak mencukur rambut kemaluannya. Ya, harus dibersihkan, dan Islam itu agama yang bersih, agama yang sesuai dengan fitrah manusia.
menganjurkan agar manusia berhias dengan fitrah-fitrah sunnah yang diajarkan oleh Rasul SAW, sehingga mereka akan tampil sesuai dengan penciptaan yang Allah ciptakan. Kemudian menghilangkan dan mencukur rambut tersebut merupakan kesempurnaan toharoh. Ya, apabila rambut sekitar kemaluan dicukur, ini akan menyempurnakan toharoh kita dalam hal mandi wajib misalkan. Air akan sampai, yakin akan bersih, ya, seperti itu. Kemudian dengan mencukurnya akan membuat hubungan pasutri semakin harmonis, menumbuhkan rasa cinta dan lebih sempurna dalam berhubungan intim. Ini rahasia-rahasia di balik mencukur rambut sekitar kemaluan. Ada beberapa faedah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencukur rambut kemaluan tidak termasuk rambut yang tumbuh di anus dan sekitarnya. Imam Ibnul Arabi mengatakan mencukur rambut kemaluan tidak sampai mencukur rambut anus. Hendaknya rambut anus dibiarkan apa adanya. Ya. Adapun dari jalan keluar kotoran yang bagian belakang itu kadang kan tumbuh rambut. Itu tidak usah dicukur, biarkan. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, rambut-rambut yang tumbuh pada badan manusia tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, rambut-rambut yang dilarang untuk dicukur, dilarang untuk dipotong. Contohnya bagi laki-laki dilarang mencukur jenggotnya. Maka tidak boleh jenggot dicukur. Atau contoh yang lain, mencukur bulu alis, alis mata dicukur. Ini tidak boleh, dilarang, bahkan dilaknat. Rasulullah SAW, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukurkan. Maka tidak boleh mencukur bulu alis karena ada larangannya. Begitu juga mencukur bulu mata agar diganti dengan bulu mata yang baru, yang lebih lentik, ya. Maka ini tidak boleh, termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada rambut-rambut yang diperintahkan untuk dicukur. Nah, kalau tadi yang pertama apa? Dilarang untuk dicukur atau dipotong. Yang kedua malah dianjurkan untuk dicukur. Contohnya apa? Kumis bagi laki-laki. Cukur kumis, jangan dibiarkan panjang. Bahkan kalau makan, minum, nyangkut kumisnya, ya. Apalagi ini diperintahkan untuk dicukur, dipotong. Contohnya tadi, bulu ketiak. Apalagi rambut sekitar kemaluan. Nah, ini pun diperintahkan untuk dicukur. Jadi kalau kondisi keadaan yang pertama dilarang untuk dicukur, yang kedua diperintahkan untuk dicukur. Yang ketiga, keadaannya seputar bulu-bulu yang tumbuh di badan kita, tidak ada larangan untuk dicukur dan tidak ada, ya, tidak ada perintahnya. Jadi tidak ada larangan untuk dicukur dan tidak ada perintah untuk mencukurnya. Maka pada asalnya kita diamkan saja. Jadi kalau tidak ada larangan dalam mencukurnya, kemudian juga tidak ada anjuran untuk mencukurnya, maka pada asalnya bulu-bulu tersebut kita diamkan saja, rambut-rambut tersebut kita diamkan. Apa contohnya? Contohnya rambut atau bulu yang ada di tangan dan kaki. Ya. Ini kan tidak ada perintah untuk mencukur dan tidak ada larangan untuk dicukur. Maka kita biarkan. Karena bulu tangan, bulu yang ada di kaki kalau dibiarkan pun tidak panjang sebagaimana rambut. Rambut kan panjang, ya. Kemudian yang keempat, termasuk sunnah-sunnah fitrah adalah bersiwak. Dan ini dianjurkan baik bagi laki-laki atau wanita. Wanita pun tidak lepas untuk bersiwak, boleh. Siwak adalah menggunakan kayu arak atau lainnya untuk membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut dan sebagainya. Jadi siwak asalnya adalah dari akar kayu arak yang ini ada di Saudi Arabia atau daerah Timur Tengah, ya, yang gunanya membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut dan sebagainya. Dan kayu siwak itu sangat istimewa, kayu yang mungkin tidak bisa keistimewaannya tidak dimiliki oleh yang lain. Karena kayu ini apabila digunakan dia tidak akan terasa bau. Ya, beda mungkin dengan sikat gigi yang kita punya di rumah. Semakin banyak digunakan akan semakin bau, ya. Atau digunakan beberapa orang akan bau, tapi kalau kayu siwak tidak.
Apa hukumnya? Siwak hukumnya sunnah, tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Imam Abdurrahman bin Qudamah berkata, kami tidak mengetahui ada perselisihan ulama dalam hal sunnahnya dan anjuran yang kuat untuk bersiwak. Jadi bersiwak pada hukum asalnya adalah sunnah dan dia dianjurkan dalam setiap keadaan. Akan tapi beberapa keadaan sangat ditekankan. Nanti akan kita jelaskan. Maka siwak itu hukumnya yang benar adalah sunnah, tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Apa hikmah dan manfaatnya? Apa hikmah dan manfaat dari siwak? Siwak termasuk perangai fitrah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta kebersihan. Nah, ini tidak perlu kita ragukan bahwa Islam itu agama yang cinta kebersihan. Ya. Maka sangat keliru kalau ada orang yang menuduh Islam itu agama kotor, agama jorok. Tidak benar. Mana aturan yang bisa menyamai Islam dalam hal toharoh? Dalam hal toharoh kita dianjurkan bersuci, cebok dengan air, tidak boleh dengan tangan kanan, tidak boleh menghadap kiblat. Ini aturan yang sangat terperinci yang tidak ada di agama-agama yang lainnya. Maka Islam adalah agama kebersihan, bukan agama yang kotor atau jorok. Nah, Rasulullah mengatakan, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian hikmah dari manfaat siwak, membersihkan mulut dengan siwak akan menghilangkan sisa-sisa makanan dan kotoran yang bisa menimbulkan bau tidak sedap. Sungguh Nabi SAW telah menyebutkan bahwa di dalam bersiwak terkandung dua manfaat yang sangat besar. Beliau bersabda, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirab. Bersiwak itu membuat mulut bersih dan mendatangkan ridha Allah. Ya. Jadi kalau orang bersiwak, dia akan dapat ridha Allah, kemudian mulutnya juga bersih, ditambah lagi apa? Pahala, karena menjalankan sunnah Rasul SAW. Yang ini akan membawa manfaat dengan siwak ini. Gigi bersih, mulut pun tidak bau ketika bercakap-cakap, berbicara, berbincang-bincang dengan temannya, dia tidak merasa malu. Karena apa? Karena mulutnya bersih. Ya. Maka dari itu siwak sangat ditekankan dalam agama kita. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak di pasaran yang dijual kayu-kayu siwak ya, yang impor dari luar, ya bisa dipakai. Kemudian kapan dianjurkan bersiwak? Ada beberapa keadaan siwak itu sangat dianjurkan. Tapi secara umum siwak itu kapan saja boleh. Ya, tidak harus ba'da maghrib atau lain-lain. Tapi dalam beberapa kondisi memang ditekankan. Yang pertama dianjurkan ketika berwudu. Berdasarkan hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhu bisiwaki ma'a kulli wudu. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu. Ini kondisi yang pertama yang ditekankan untuk memakai kayu siwak, yaitu ketika berwudu. Kapan makainya? Di awal wudu atau setelah wudu? Boleh di awal wudu, ya. Sebelum memulai kita berkumur-kumur, kemudian dipakai kayu siwaknya. Setelah itu baru mulai wudu dengan baca bismillah dan mengusapkan telapak tangan. Yang kedua, ketika hendak sholat. Ini kondisi kedua dianjurkan bersiwak, yaitu ketika hendak sholat. Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salat. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Imam Asy-Syankiti mengatakan hadis ini menunjukkan anjuran bersiwak dalam dua keadaan ketika hendak sholat. Walaupun orang itu sudah berwudu, dan ketika berwudu sekalipun dia tidak ingin sholat. Ya. Jadi bersiwak itu dianjurkan ketika apa? Di antaranya adalah ketika hendak sholat. Ya, orang yang akan sholat boleh bersiwak terlebih dahulu. Dan ini kelebihan siwak dibandingkan pasta gigi atau sikat gigi yang kita punya. Karena sikat gigi itu tidak selamanya bisa dibawa-bawa kemana-mana. Ya, apalagi kalau digunakan pasta gigi akan sholat. Nah, ini kita pakai pasta gigi, kemudian sikat gigi di dalam masjid, tentunya akan mengotori masjid dengan cairannya.
Nah, beda dengan siwak. Kalau siwak dipakai sebelum sholat, maka tidak ada dampak buruk dari masjid, ya. Tidak ada dampak buruk bagi masjid. Masjid tidak akan terkotori, tapi kalau sikat gigi akan terkotori. Ini salah satu kelebihan siwak, yaitu mudah dibawa kemana-mana dan memang penggunaannya itu mudah. Kemudian yang ketiga, kondisi dianjurkan dan ditekankan siwak, yaitu ketika akan membaca Al-Quran. Lisan dan mulut adalah sarana untuk membaca Al-Quran. Maka hendaknya bagi yang ingin membaca Al-Quran untuk membersihkan mulutnya terlebih dahulu. Karena membaca Quran adalah ibadah, sunnah yang dianjurkan, dan para malaikat pun akan mendengarkan bacaan Quran kita. Maka sebaiknya kita bersihkan mulut kita dengan bersiwak ketika membaca Quran. Nabi SAW bersabda, Innal abda idha tasawwaka thumma qama yusalli qamal malaku khalfah fatasamma ali qiraatih fayadanu minhu aw kalimatan nahwaha hatta yad'a fahu ala fihi fama yakhruju min fihi syai'un minal Qur'an illa sara fi jawfil malak fatahhiru afwahakum lil Qur'an. Sungguh jika seorang hamba bersiwak kemudian dia berdiri salat, maka ada malaikat yang berdiri di belakangnya untuk mendengarkan bacaannya. Malaikat itu akan mendekat kepadanya hingga meletakkan mulutnya pada mulut orang yang membaca Quran tersebut. Dan tidaklah keluar dari mulut orang tersebut berupa bacaan Quran kecuali akan masuk ke dalam perut malaikat. Maka bersihkanlah mulut kalian bila hendak membaca Quran. Ya. Jadi kalau kita bangun tidur, biasanya kalau bangun tidur itu bau mulut kan berubah, ya kan. Nah, ketika berubah, maka Rasulullah menganjurkan agar kita bersiwak dan kemudian sholat malam. Yang kata Rasul, kalau ada seorang bangun sholat malam, maka malaikat akan berdiri di belakangnya, ya, akan memperhatikan bacaan orang yang sholat ini. Tidak satu pun terucap kalimat kecuali apa? Kalimat tersebut masuk ke rongga mulut malaikat. Maka kata Rasulullah, perbagusilah mulut kalian ketika akan membaca Quran. Selanjutnya, ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah pun dianjurkan untuk bersiwak. Rasulullah SAW dari hadis Aisyah, Kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW bila masuk rumah, beliau mulai dengan siwak. Jadi begitu ketok-ketok, Assalamualaikum, buka pintu, siwakan. Okay. Yang kelima, ketika bangun dari tidur, karena bau mulut akan berubah ketika bangun dari tidur. Hudzaifah berkata, Kana Nabi SAW idza qama minal lail yashushu fahu bisiwak. Ada Rasulullah bila bangun dari tidur malamnya, beliau biasa bersiwak. Ya. Ya, Rasul kalau bangun malam beliau biasa bersiwak, pakai siwak, kemudian ya berudu, kemudian apa? Salat tahajud dan seterusnya. Ada beberapa faedah seputar siwak. Yang pertama, bagaimana dengan pasta gigi sekarang? Apakah sama dengan siwak? Pasta gigi sekarang termasuk dalam hukum siwak, sekalipun siwak dengan kayu arak lebih utama. Pasta gigi sekarang, ya, pasta gigi dengan berbagai macam merek, apakah termasuk bagian dari siwak? Jawabannya iya. Dia termasuk dalam hukum siwak. Hanya saja kalau pakai kayu itu lebih utama, ya, akar kayu siwak. Dan masing-masing memang punya kelebihan antara pasta gigi dengan kayu siwak. Secara bahasa memang benar bahwa siwak itu dari akar kayu. Tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersiwak dengan pelepah kurma yang basah. Ya, pelepah kurma yang basah digunakan oleh Rasul untuk bersiwak. Ini menunjukkan bahwa benda apapun yang bisa dipakai membersihkan gigi, hukumnya seperti siwak. Cuma kalau kita memilih bersiwak dengan kayu, akar kayu siwak, itu lebih utama. Kemudian maka sebaiknya kaum muslimah, para wanita muslimah, hendaknya kita memperhatikan siwak ini, dan kalau memang Anda bisa mempraktekannya, mengamalkannya, silakan.
Dan yang lebih bagus memang kita gabungkan keduanya, antara pakai siwak juga pakai pasta gigi. Karena siwak punya kelebihan seperti ya mudah dibawa, bisa digunakan setiap saat dan tempat. Itu siwak enaknya begitu. Kandungan-kandungan siwak juga kadang-kadang tidak dimiliki oleh kandungan pasta gigi yang ada dewasa ini. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan pasta gigi. Pasta gigi juga punya kelebihan, punya keistimewaan. Seperti apa? Dia bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh. Ya, sikat giginya itu bisa ke dalam-dalam. Kalau siwak susah. Ya, kita kalau sikat gigi kan pakai sikat dengan bentuk yang sudah didesain begitu, bisa menjangkau tempat-tempat yang dalam. Kemudian pasta gigi juga kadang-kadang mengandung zat yang tidak ada dimiliki oleh siwak. Ya, zat pembersih gigi yang siwak tidak memiliki. Maka selayaknya bagi seorang wanita muslimah atau seorang muslim untuk menggabungkan antara siwak dan pasta gigi. Ya. Siwak punya kelebihan, pasta gigi punya kelebihan. Siwak punya kekurangan, pasta gigi juga punya kekurangan. Apa kekurangan siwak? Gampang hilang. Ya kan? Karena dia gampang dibawa-bawa, siwak itu kan mudah untuk dibawa. Taruh kantong. Ya. Saking mudahnya, kalau jatuh tidak terasa. Ya mudah hilang siwak itu. Beda dengan sikat gigi. Sikat gigi kan selalu standby di kamar mandi gitu kan. Awet. Ya lama. Ya, kalau siwak mudah hilang. Ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Maka kita gabungkan antara siwak dengan pasta gigi. Kemudian yang berikutnya termasuk sunnah fitrah adalah membersihkan barajim. Yang dimaksud dengan barajim secara bahasa adalah ruas-ruas jari. Nah, ini ruas jari nih. Sela-sela jari ini ruas-ruasnya. Maka disunahkan bagi setiap muslim untuk membersihkan punggung jari-jarinya dan bagian dalam telapak tangannya. Ini punggung, ini bagian dalam. Mencuci bagian ini tidak hanya ketika berwudu, termasuk makna barajim juga adalah membersihkan kotoran yang ada di belakang telinga. Nah, sini bersihkan. Itu barajim, termasuk ruas-ruas jari, ruas-ruas yang tersembunyi itu dibersihkan. Membersihkan kotoran yang ada dalam hidung, ya. Dan juga barajim karena hidung punya kotoran. Atau bahkan ada rambut hidung, itu pun dicukur. Membersihkan semua kotoran yang menempel pada badan, baik oleh sebab keringat, debu atau yang lainnya. Imam An-Nawawi berkata, mencuci barajim telah disepakati bahwa hal itu dianjurkan. Mencuci barajim adalah sunnah tersendiri dan bukan khusus pada saat berwudu saja. Ya, jadi barajim itu tidak hanya kita wudu di sela-sela jari jemari kaki, kemudian belakang telinga, tidak hanya itu. Boleh saat Anda mandi, saat Anda ya senggang, dibersihkan ruas-ruas jari yang mungkin ada kotorannya, dan di sana akan menghambat sampainya air, ya, atau bahkan membuat kotoran menumpuk sehingga tempat tersimpan penyakit. Nah, ini tentunya Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Islam adalah agama yang cinta kebersihan, sampai masalah-masalah seperti ini diajarkan oleh Islam. Nah, selanjutnya ada buang hajat. Halaman 79. Para pemirsa dimanapun Anda berada, silakan dibuka bukunya halaman 79. Dan bagi para pemirsa yang belum memiliki buku panduan, silakan melayangkan permohonan permintaan untuk membeli buku panduan lengkap fikih ibadah wanita muslimah. Silakan dibeli dan dihubungi bagian pemasaran kami agar kita bisa mengambil manfaat dari kajian setiap Sabtu pagi ini. Adab buang hajat. Suatu ketika Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang musyrik, apakah benar Nabi kalian mengajarkan perkara-perkara agama ini sampai adab buang hajat? Salman menjawab dengan tegas, benar. Beliau melarang kita istinja dengan tangan kanan dan melarang kita untuk menghadap kiblat. Ya, Allahu Akbar. Orang musyrik ini orang Yahudi yang dia bertanya kepada Salman Al-Farisi, betul nggak? Hal allamakum nabiyukum hatal khira'ah? Betul tidak Nabi kalian itu mengajarkan perkara agama itu sampai adab buang hajat diajarkan? Apa kata Salman? Bala, betul sekali. Nahana an istiqbal kiblah.
Nahana anil istinja bil yamin. Nabi melarang kita istinja dengan tangan kanan, atau istinja dengan buang hajat dengan menghadap kiblat. Itu dilarang. Indahnya agama kita Islam. Sebuah hadis yang agung yang menggambarkan betapa sempurnanya agama Islam ini. Tidak hanya menjelaskan perkara-perkara yang terlihat besar dan urgen, namun juga perkara yang sering disepelekan oleh kebanyakan orang, itu adab buang hajat. Jadi kalau masalah adab buang hajat saja, Islam itu mengajarkan tentu perkara yang lebih besar dari buang hajat lebih utama untuk diajarkan oleh Islam. Karena kalau yang kecil-kecil seperti adab buang hajat ini diajarin, maka mustahil yang besar disepelekan seperti tauhid, syirik, ya. Tentu lebih utama diajarkan oleh Islam, sehingga agama kita tidak hanya mengajarkan perkara yang kecil, namun perkara yang besar yang dibutuhkan oleh umat juga diajarkan. Apa adab buang hajat? Yang pertama, tidak buang hajat di sembarang tempat. Nah, ini musibah sebagian kaum muslimin. Kalau buang hajat di mana? Sebagian kaum muslimin sembarang tempat. Ya. Bukan karena darurat, ya. Bukan karena darurat, misalkan seorang sedang perjalanan jauh di tol yang panjang, tidak ada rest area. Kalau nunggu rest area kelamaan, sakit jadinya, maka dia kencing, turun sebentar di jalan, cari tempat tersembunyi. Nah, ini boleh. Tapi yang dimaksud sembarang tempat itu misalkan tempat-tempat umum yang dilewati manusia. Ada jalan dikencingin, ya. Terminal yang seharusnya para penumpang merasa nyaman yang ingin berkendaraan lewat kendaraan umum, jadi tidak nyaman. Kenapa? Terminalnya bau pipis. Ya, mau duduk menunggu bis yang datang saja tidak nyaman karena baunya yang tidak enak. Nah, ini tidak boleh. Membuang hajat di sembarang tempat tidak hanya mengotori dan mengganggu orang lain, namun juga menyebabkan pelakunya dapat laknat. Allahu Akbar. Ini perlu diperhatikan kaum muslimah, wanita muslimah dimanapun ada berada. Jadi kalau wanita muslimah mungkin jarang ya buang hajat di sembarang tempat. Tapi kalau laki-laki ini sangat sering terjadi. Bahkan di balik pintu mobil juga jadi. Ban mobilnya jadi sasaran ban mobilnya. Ya. Ini bagi para supir hendaknya menyadari bahwa buang hajat sembarangan mengganggu orang lain, dan pelaku yang buang hajat sembarangan dia dapat laknat. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, dan menyakiti orang mukmin dan mukminat diantaranya buang hajat sembarangan sehingga mengganggu orang yang lewat, ya, mengganggu orang yang sedang berjalan, maka pelakunya akan mendapat laknat. Maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan yang nyata. Rasulullah juga bersabda, "Ittaqul la'anaini." Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Takutlah kalian dari dua perkara yang menyebabkan pelakunya mendapat laknat. Para sahabat bertanya, apa dua perkara itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang buang hajat di tempat-tempat yang dilalui manusia, ya, kemudian di tempat perteduhan mereka. Jadi kalau kita buang hajat di tempat jalan yang dilewati manusia, maka kita mendapat laknat. Atau kita buang hajatnya di tempat manusia yang sering kumpul, sering duduk-duduk, misalkan di mana? Pos kamling, di bawah pohon rindang, ya. Kemudian tempat-tempat itu kita kencingi, nah kita dapat laknat. Atau kita buang air besar di sana, kita dapat laknat. Berkata Syekh Syaraful Haq Azim Abadi, hadis ini menunjukkan haramnya buang hajat di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia atau tempat perteduhan mereka. Karena orang yang lewat akan merasa jijik dan terganggu dengan najisnya. Sangat benar sekali. Orang buang hajat misalkan BAB sembarangan tempat, jijik kita yang ngelihat, kotor, itu najis, akan mengganggu orang. Belum lagi baunya tidak sedap, ya. Maka buang hajat itu tidak boleh di sembarang tempat.
Bagaimana kalau buang angin? Boleh nggak di sembarang tempat? Buang angin. Buang angin itu masuk dalam buang hajat nggak? Kadang-kadang kalau buang angin kan kita lagi kumpul buang angin. Iya. Apakah termasuk adab buang hajat? Kalau buang angin jangan sembarangan. Lihat-lihat kondisi. Angin dengan buang hajat beda. Kalau buang hajat itu kebutuhan memang yang bisa kita keluarkan, diatur tempatnya. Tapi kalau buang angin, ya, bukan berarti boleh sembarang tempat, sembarangan, tidak. Tapi hanya sebagai adab saja. Misalkan lagi kumpul di acara-acara resmi, tentu kalau ingin buang angin kita keluar, tidak di tempat situ. Ya, ini karena akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi tidak sampai derajat kita akan dapat laknat karena buang angin sembarangan, tidak. Baik. Kemudian yang kedua, adab buang hajat, larangan kencing pada air yang tenang. Maksud air yang tenang ini yang menggenang, yang dia tidak ngalir. Contohnya apa? Telaga, kolam. Apalagi yang tidak ngalir, ya telaga kan tidak ngalir, kolam. Ini air-air yang tenang ini tidak boleh dikencingi kecuali mengalir. Berdasarkan hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Janganlah kalian kencing pada air yang tenang lagi tidak mengalir. Imam An-Nawawi berkata, jika airnya banyak dan mengalir maka tidaklah diharamkan kencing di dalamnya, akan tetapi menjauhinya lebih utama. Jadi kalau air yang ngalir seperti sungai, kali, ya, laut, kita kencing, itu najisnya akan ke bawah arus. Tapi kalau air yang menggenang dia tidak ngalir, misalkan selokan, got, kemudian telaga, kemudian kolam, ya, kolam renang masuk juga. Ini jangan. Karena kalau kita tetap buang hajat di tempat-tempat seperti ini, najisnya tentu akan menetap dia. Najisnya akan tinggal karena dia nggak ngalir. Apalagi kolam renang, kencing di dalam kolam renang, setelah itu digunakan oleh pengguna berikutnya, ya, ini akan menyebabkan najis. Maka buang hajat jangan pada air yang menggenang, yang tenang, yang tidak mengalir. Bagaimana kalau buang hajatnya pakai botol kemudian dibuang ke tempat kolam itu? Tetap tidak boleh walaupun pakai botol. Yakin misalkan botolnya tidak akan tumpah, tidak bisa, ya, tidak bisa. Baik para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita bisa kaji di kesempatan pagi hari ini. Seputar adab buang hajat baru sampai poin yang kedua, dan insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang dalam kesempatan di waktu yang sama. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui interaktif layanan telepon atau SMS, silakan menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Silakan. Nah, pertanyaan pertama via SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jenny dari Cikarang. Saya mau nanya, gimana kalau toilet yang akan kita gunakan itu posisinya sudah menghadap kiblat, apakah masih boleh digunakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jenny, alhamdulillah Anda bergabung di pagi hari ini. Apabila Anda akan buang hajat dan posisi toilet sudah menghadap kiblat, maka apakah boleh digunakan toilet itu? Boleh digunakan toilet tersebut yang menghadap kiblat, hanya saja Anda duduknya, posisinya, jongkoknya tidak menghadap kiblat. Jadi kalau toiletnya menghadap kiblat, Anda jangan ikuti posisi toilet. Anda harus menyamping, ya, untuk menghindari menghadap kiblat. Jadi kitanya yang berubah. Jangan ngikuti pola toilet. Misalkan pola toilet ke depan gini, itu kiblat di sana. Maka kita jangan duduknya ngikutin polanya toilet, tapi Anda ke samping begini. Nah, ya, demikian agar tidak terkena larangan buang hajat dengan menghadap kiblat, karena buang hajat menghadap kiblat itu tidak dibenarkan dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana caranya menyuruh suami untuk sholat 5 waktu? Soalnya dia kadang sholat, kadang enggak.
Baik, termasuk permasalahan rumah tangga, kadang salah satu pasangan tidak memperhatikan kewajiban. Sholat 5 waktu itu kewajiban yang disepakati oleh kaum muslimin. Orang-orang Islam kalau ditanya apa sih hukumnya sholat 5 waktu, dia akan menjawab sholat 5 waktu itu wajib. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Maka bagaimana cara kita menasehati suami yang kadang-kadang sholat 5 waktu, kadang-kadang tidak? Ingatkan tentang dosanya. Apa ancamannya bagi yang meninggalkan sholat 5 waktu? Ya, ancamannya sangat keras sekali. Rasulullah mengatakan, al-farqu bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan non-muslim adalah perkara sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia terancam kafir. Ingatkan mas, ya, ancaman kafir ini kalau nggak sholat. Bahkan bisa terancam kalau kafir ya neraka. Ini bahaya sekali. Sebagaimana orang-orang ya yang masuk neraka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu tidak sholat. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Dulu kami tidak sholat. Nah, ini bahaya sekali. Ingatkan, takutkan dengan siksa Allah, sehingga suami Anda insya Allah akan sadar, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada suami Anda. Baik. Pertanyaan berikutnya, telepon, silakan. Halo. Putus, kita sambung pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia. Saya belum sempat tanya apakah saya sudah diakikah atau belum. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustadz? Mohon sebelumnya. Baik. Kedua orang tua Anda sudah meninggal dunia dan Anda belum tahu apakah Anda sudah diakikahkan atau belum. Maka kalau kita ragu-ragu antara sudah atau belum, pada asalnya manusia itu belum diakikahkan. Betul kan? Nah, kita kan ragu, saya ini sudah diakikahkan atau belum, maka hukum asalnya apa? Belum. Maka kalau Anda ingin akikah silakan jika punya kemampuan, kalaupun tidak, maka tidak mengapa. Karena sebagian ulama mengatakan akikah itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, sampai sekarang dewasa kita bisa hidup dengan nyaman, makmur, tenang, maka boleh Anda berakikah. Ya, halo. Ada penelpon yang masuk? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Halo. Di mana? Di mana? Halo. Halo. Iya. Halo Ustaz, mau nanya Ustaz. Iya. Ini istri saya kan mau nanya, dia kan pada saat tertentu, pada saat berwudu, kan masih pakai jilbab. Jadi sahkah wudunya pada saat menyapu kepala itu jilbabnya nggak ada buka, jadi yang disapu gitu atas jilbab itu gitu Ustaz. Baik. Pada kondisi tertentu gitu. Iya. Cukup? Syukur Ustaz, itu aja. Ini dari Abu Citra dari Rantau Prapat, Sumatera Utara Ustaz. Iya. Syukur Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita Abu Citra di Sumatera, beliau bertanya, istri saya kadang-kadang ketika berwudu masih dalam keadaan memakai jilbab. Kemudian ketika mengusap rambut hanya diusap bagian atasnya saja. Apakah boleh berwudu seperti itu? Jawabannya boleh. Seorang wanita yang memakai jilbab ya dalam satu kondisi tidak memungkinkan untuk dilepas, misalkan di tempat yang umum. Maka ketika memakai jilbab penutup kepala, kerudung, boleh diusap bagian atasnya saja. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabiah Ummu Salamah. Ya, yang dilakukan oleh Ummu Salamah yang melakukan seperti itu. Juga mengiaskan, menganalogikan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memakai imamah atau sorban. Beliau ketika pakai sorban berwudu tidak melepas sorbannya dan hanya mengusap sorbannya saja ketika mengusap rambut. Maka itu dibolehkan. Dan ini akan kami jelaskan insya Allah dalam kajian seputar wudu ya pada halaman berikutnya.
Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya bagaimana hukumnya apabila kita membuat tempat sholat musola rumah di atas lubang spiteng? Membuat musola rumah di atas lubang spiteng, ya, apabila tidak mengganggu, artinya tidak mengotori musola tersebut, maka dibolehkan. Dan sebaiknya dihindarkan musola itu, dijauhkan dari tempat-tempat yang kotor. Baik, kemudian ada pemirsa dari Bengkulu. Pertanyaan via SMS, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, salat sunnah qobliyah duhur kan 4 rakaat. Bagaimana kalau dikerjakan 2 rakaat? Soalnya di tempat kami kebanyakan jamaah mengerjakan 2 rakaat. Jadi kalau saya kerjakan 4 rakaat, jamaah harus menunggu saya. Bisa saya kerjakan 4 rakaat tapi terburu dalam pekerjaannya. Ya, salat sunnah sebelum zuhur itu boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat, sehingga ketika kita pilih 2 rakaat maka tidak ada masalah Anda mengerjakan salat qobliyah zuhur hanya 2 rakaat, dan kalau ingin 4 rakaat juga dibolehkan. Allahu a'lam. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.